Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'un Nadifa dengan NIM 2510308 dari Program Studi Manajemen Universitas Sunan Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kerangka dasar agama Islam pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Presentasi ini merupakan tugas dari Bapak Ahmad Al-Faridi, SPD MPD, selaku dosen pengampu. Harapannya, penjelasan ini dapat memberikan gambaran umum mengenai dasar-dasar yang menjadi fondasi agama Islam. Pada bagian pengantar ini, saya ingin menjelaskan mengapa kerangka dasar agama Islam sangat penting untuk dipahami. Agama Islam bukan hanya tentang menjalankan ritual-ritual ibadah, tetapi merupakan sebuah sistem kehidupan yang lengkap dan saling terhubung. Untuk bisa memahami Islam secara utuh, kita perlu mengetahui kerangka dasarnya yang mencakup 3 pilar utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Melalui kerangka ini, kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita yakini, bagaimana kita harus beribadah, dan bagaimana seharusnya kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ketiga pilar tersebut, kita akan lebih mampu menghadapi tantangan kehidupan modern, tetap konsisten dalam beragama, serta membentuk pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kerangka dasar ini menjadi fondasi penting yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seorang muslim, mulai dari hubungan kita dengan Allah, hingga bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Selanjutnya, kita masuk pada pilar pertama dalam agama Islam, yaitu iman. Iman adalah fondasi paling dasar dan paling penting dalam agama. Iman itu bukan hanya keyakinan yang ada di dalam hati, tapi juga harus diucapkan dengan lisan dan dibuktikan melalui perbuatan. Tanpa iman, seluruh bangunan agama tidak akan memiliki kekuatan. Di dalam Islam sendiri, ada 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, pencipta seluruh alam, serta pengatur dan pemilik segala sesuatu. Yang kedua, yakni iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu taat dan tidak pernah membangkang terhadap perintahnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup manusia seperti Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini berarti kita meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah kebenaran. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita percaya bahwa akan ada hari akhir, di mana setiap manusia akan dibangkitkan, dihisap amalnya, dan diberikan balasan berupa surga atau neraka. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Keenam rukun inilah yang menjadi dasar dari seluruh keyakinan seorang muslim dan menjadi penuntun dalam cara kita berpikir, bersikap, dan hidup sehari-hari. Berikutnya kita masuk pada pilar kedua, yaitu Islam. Jika iman adalah keyakinan, maka Islam adalah bentuk pengamalannya. Islam diwujudkan melalui amalan-amalan nyata yang kita lakukan sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam terdapat 5 rukun yang menjadi kewajiban dasar setiap muslim. Rukun-rukun ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena menjadi penopang utama dalam menjalankan agama. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat merupakan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Syahadat menjadi pintu masuk seseorang ke dalam Islam. Yang kedua adalah sholat. Sholat wajib 5 waktu adalah bentuk komunikasi langsung seseorang hamba dengan Allah. Melalui sholat, kita meneguhkan penghambaan, memohon petunjuk, dan menjaga kedisiplinan spiritual. Yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Selain menjadi bentuk kepedulian sosial, zakat juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta kita. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa mengajarkan kita kesabaran, pengendalian diri, serta meningkatkan ketakwaan.
Ini adalah ibadah yang melatih fisik sekaligus mensucikan hati. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Haji merupakan puncak ibadah yang mempertemukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Di sana, setiap muslim merasakan persatuan, kesetaraan, dan ketundukan total kepada Allah. Kelima rukun inilah yang menjadi fondasi amalan seorang muslim sebagai bukti nyata dari keimanan yang telah tertanam dalam hati. Bagian berikutnya adalah ihsan, yaitu tingkatan tertinggi dalam agama Islam. Jika iman adalah keyakinan dan Islam adalah amalan, maka ihsan adalah bagaimana kita menyempurnakan amalan tersebut dengan kualitas terbaik. Ihsan berarti beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jika tidak mampu mencapai perasaan itu, maka setidaknya kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatan kita. Maka, ihsan ini diambil dari sebuah hadis yang sangat terkenal yang artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya kesadaran spiritual dalam setiap tindakan. Dengan ihsan, seseorang muslim akan selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan dengan kualitas yang terbaik, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia. Ihsan juga membentuk karakter yang mulia, penuh kasih sayang, adil dan bertanggung jawab. Inilah yang menjadikan seseorang benar-benar mencerminkan akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita membahas tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ketiga aspek ini adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka agama Islam. Ketiganya dijadikan secara lengkap dalam hadis Jibril yang sangat terkenal yang menggambarkan tahap-tahap spiritual seorang muslim. Pertama adalah iman. Iman adalah fondasi. Ia meyakini bahwa keyakinan yang menancap di dalam hati tanpa iman, amalan seseorang akan kehilangan makna karena tidak memiliki landasan spiritual yang kuat. Kedua, Islam. Islam adalah bentuk nyata dari iman itu sendiri. Islam diwujudkan melalui tindakan seperti melaksanakan sholat, berzakat, berpuasa, dan ibadah-ibadah lain sebagai bentuk ketaatan lahiriah kepada Allah. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah penyempurnaan. Ihsan memberikan ruh pada iman dan Islam, yaitu bagaimana kita beribadah dan beramal dengan kualitas terbaik dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu melihat apapun yang kita lakukan. Dengan demikian, iman memberikan keyakinan, Islam memberikan amalan, dan ihsan memberikan kesempurnaan. Jadi ketiganya berjalan bersama, maka seseorang muslim tidak hanya sekedar beriman dan beribadah, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan kesadaran spiritual yang tinggi. Inilah yang membentuk kesempurnaan dalam beragama. Selanjutnya kita membahas mengenai tujuan utama ajaran Islam. Ajaran Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa maksud. Setiap syariat yang Allah tetapkan memiliki tujuan mulia untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam maqasid syariah, ada 5 tujuan pokok yang ingin dijaga oleh Islam. Yang pertama, menjaga agama atau hifdzuddin. Ini berarti melindungi keyakinan dan praktik keagamaan dari segi bentuk penyimpangan serta menjaga kemurnian ajaran tauhid. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Islam menekankan pentingnya keselamatan atau kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk kekerasan, seperti pembunuhan dan tindakan yang membahayakan nyawa. Yang ketiga, menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Tujuannya adalah menjaga kehormatan dan keberlangsungan garis keturunan manusia melalui pernikahan yang sah serta membina keluarga dengan benar. Yang keempat, menjaga korupsi dan transaksi yang merugikan orang lain. Yang kelima adalah menjaga akal atau hifdzul aql. Akal adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang segala hal yang merusak akal seperti minuman keras dan narkoba. Jika kelima tujuan ini terjaga, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih damai, harmonis, dan sejahtera. Inilah yang mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat memahami kerangka dasar agama Islam. Pertama, dengan memahaminya, kita bisa mengenal agama secara utuh, mulai dari akidah, syariah, sampai akhlak. Jadi, kita tidak hanya tahu sisi ibadahnya saja, tapi juga bagaimana berperilaku dan bermasyarakat. Kedua, pemahaman ini membantu membentuk akhlak dan karakter yang baik. Kita belajar untuk jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap hal yang kita lakukan. Ketiga, kerangka dasar agama Islam juga menguatkan landasan spiritual dan ibadah kita. Kita lebih memahami makna beriman, berislam, dan berihsan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pemahaman ini bisa menjadi pedoman dalam bersikap mengambil keputusan, baik di kampus, di rumah, maupun di lingkungan sosial. Kita memiliki dasar nilai yang jelas untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, memahami hal ini juga menumbuhkan sikap toleransi dan hidup damai. Kita belajar menghargai perbedaan, menjaga hubungan baik, dan menghindari konflik. Manfaat berikutnya adalah membantu kita memperkuatkan identitas diri sebagai seorang muslim. Kita tahu apa yang kita yakini dan apa yang kita jalankan dan mengapa itu penting. Dan yang terakhir, pemahaman ini menjadi bekal etika dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Ketika nanti terjun di dunia kerja, nilai-nilai seperti amanah, jujur, dan profesional akan sangat dibutuhkan. Jadi, memahami kerangka dasar agama Islam bukan hanya menambah ilmu, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan. Terakhir, kita melihat bagaimana kerangka dasar agama Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan mahasiswa, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa program studi manajemen Universitas Sunan Gresik. Pemahaman tentang iman, Islam, dan ihsan bukan hanya sebatas teori, tetapi merupakan paduan praktis yang membentuk pribadi yang utuh dan profesional. Dalam aspek studi dan akademik, kita bisa menerapkannya dengan menjaga kejujuran dalam ujian maupun tugas, serta menjunjung tinggi etika akademik. Dalam organisasi dan sosial, kita berinteraksi dengan teman, dosen, dan lingkungan kampus berdasarkan prinsip ukhuwah atau persaudaraan. Kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai perbedaan, dan terlibat dalam kegiatan positif dan bermanfaat bagi sesama. Sementara dalam persiapan karir dan masa depan, kerangka agama Islam mengarahkan kita untuk membangun integritas dan profesionalisme. Kita harus menjauhi praktik suap, kecurangan, dan segala bentuk ketidakjujuran. Sebaiknya, kita berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam mengambil keputusan, terutama dalam dunia bisnis. Dengan itu, kita dapat menjadi pribadi yang amanah dan mampu menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kerangka dasar agama Islam yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan adalah pilar fundamental yang membimbing setiap muslim menuju kehidupan yang bermakna dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Iman menjadi fondasi keyakinan yang memberikan arah dan kekuatan. Islam menjadi amalan nyata sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Dan ihsan menjadi penyempurna, yaitu beribadah dan berakhlak dengan kualitas terbaik. Penuh keikhlasan, serta selalu merasa diawasi oleh Allah. Harapannya, semoga kita semua mampu memahami, mengamalkan, dan menghidupkan nilai-nilai luhur ini dalam setiap aspek kehidupan. Baik sebagai individu, sebagai mahasiswa Universitas Sunan Gresik, maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, insya Allah kita dapat memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri, keluarga, umat, dan bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.